adalah sekilas perjalanan pondok pesantren Darul Ulum sejak awal dan perjalanannya. Bagaimana belajarnya Pak Kiai waktu masih proses pendidikan, saya suka mendengar dari beliau sendiri langsung bahwa dia pernah di Banten, di Kadukaweng gitu ya. Kemudian dia pernah di Karesek, mondok gitu ya. Nah dari situ dititipkan dia itu ke daerah Pasir Angin, Mamaduloh. Pasir Angin itu digadog di situ sampai mungkin dia menjelang akil balik, dan memang sangat dekat sekali hubungan Mama Lon Sujai dengan Mama Duloh di situ. Nah dari situ Kak Kiai pernah bercerita dia diberangkatkan lagi ke Cimacan, Cipanas. Nah dari situ Pak Kiai ke Gunung Puyuh belajarnya, ke Sukabumi. Itu di situ dari Sukabumi langsung naik ke Garut dan Tasik. Nah, kemudian dari situ dia balik lagi ke Sukabumi. Nah, balik lagi ke Sukabumi. Dari Sukabumi baru pulang. Nah di Sukabumi juga Pak Kiai cerita bahwa kedua kalinya dia pulang ke Sukabumi itu bukan ngaji, malah silaturahmi dengan guru-gurunya di sana. Dan kebetulan gurunya ini punya saudara. Saudaranya ini ahli di bidang peci yang dikenal sekarang Haji Iming. Disitulah Pak Kiai gitu, menetap tidak lama di Sukabumi. Belum nikah, masih muda, seorang santri, pulang bukannya bikin pesantren, malah bikin usaha bikin peci Haji Iming. Tempat produksinya di Gang Aut. Sampai dia punya rumah dua, satu rumah pribadi dia mungkin merangkap kantor dan buat karyawan kumpul istirahat, satu lagi rumah buat rumah produksi gitu ya. Setiap beberapa waktu gitu ya pakai senantiasa ke Jakarta, ke Beos, daerah Beos gitu ya. Itu mengirim hasil karya pecinya itu dengan menyewa truk. Nah truk inilah disewa sama Pak Kiai. Nah supir truk ini istrinya meninggal, anaknya banyak. Ya ditawarinlah anak yang pertamanya, yaitu Hajah Aisyah itulah, Siti Aisyah itulah. Jadi diambil sama dia, Hajah Siti Aisyahnya dijadikan istri walaupun masih muda waktu itu, sambil mengurus anak-anak adik-adiknya yang sudah yatim seperti itu. Nah ketika proses seperti itu, kemudian dia itu dikunjungi sama guru-gurunya, guru-guru yang di Sukabumi, yang di Garut, yang di Cianjur, yang di Tasik gitu ya, dikunjungi. Dan ketika dikunjungi sama gurunya, gurunya kaget, dikirain bikin pesantren, kok ini malah bikin perusahaan peci. Nah disitulah Pak Kiai, guru-gurunya menginap, dialog dengan Pak Kiai dan sebagainya. Akhirnya guru-gurunya bertanya, sederhana bertanyanya, kamu belajar di pesantren lama, dari Banten, dari sana, dari sini, kok kapan mau ngamalin ilmu, katanya. Nah dari situlah Pak Kiai akhirnya mengajak guru-gurunya ke Bantar Kemang, ketemu dengan kakeknya. Akhirnya kakeknya memberikan hibah satu tempat, hibah dan wakaf satu tempat, itulah Darul Ulum Bantar Kemang.
orang mengenalnya Pak Kiai itu sebagai ahli ilmu alat, alfiyah, dan ilmu fikih. Jadi ciri khas ciri khas Sukamanah dan berubah kemudian Asyuja'iyah itu, ciri khasnya itu Pak Kiai biasanya ngajinya itu ya nahwu shorof sama fikih, nahwu shorof sama fikih. Masih teringat ketika saya masih kecil mungkin ya, saya tidak tahu umurnya berapa. Kalau setiap pagi bangun subuh itu pasti terdengar nazom yang baru saya tahu nazom itu adalah salah satu kitab namanya Alfiyah Ibnu Malik 1975. Itu ramai. Dan ketika jam 7 lah pagi-pagi itu udah ramai lagi sama anak-anak yang sekolah madrasah. Dan itu banyak, saking banyaknya itu kelas itu penuh pondok itu ya. Dan kalau maghrib masjid penuh, udah sama yang gede-gede, udah sama masyarakat, kemudian santri gitu ya. Dan seingat saya santri juga waktu itu nggak kecil-kecil, santrinya tua-tua gitu ya, pada berjenggotan gitu ya. Tapi tinggal di pesantren gitu ya, tinggalnya di pesantren asrama. Dan itu terbuat dari bilik, dari bambu yang di ini itu, dianyam itu, dari bilik semuanya. Dan itu masih teringat gitu ya. Dan mulai sadar diri ketika saya sendiri mungkin sekolah ibtidaiyah kelas 3, kelas 4 mulai sadar bahwa saya itu tinggal di pesantren. Dan di situ tertulis di depan pesantren itu ada lorong yang ke arah masjid, di bawahnya itu ada tukang pecel kan begitu ya. Di situ tertulis Pondok Pesantren Sukamanah. Pondok Pesantren Sukamanah. Gitu. Nah, dari situlah Ustadz mulai masuk ke sanawiyah kan begitu ya. Nah, ketika masa sanawiyah ini udah ada perubahan. Di sini dirapihin, yang ini diurugin, dibangun lagi. Teringat waktu sanawiyah kelas 1 Pak Kiai kumpul bersama santrinya dan masyarakatnya tasyakuran gedung. Nah, ketika setelah selesai bangunan direhab itu selamatan Pak Kiai, dan Pak Kiai ngomong bahwa pesantren Sukamanah nanti dirubah namanya menjadi Pondok Pesantren Asy-Syuja'iyah sesuai dengan nama pendirinya, sebagaimana Asy-Syafi'iyah atau Hiriyah gitu ya. Seperti itu. Itu riwayat yang Ustadz ingat. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan bagaimana kondisi pesantren Darul Ulum pada masa Asy-Syuja'iyah ya. Jadi Darul Ulum ini pernah berubah nama dari Sukamanah ke Asy-Syuja'iyah. Ketika saya datang ke sana ya, itu ada beberapa pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren. Waktu itu ada anak-anak yang belajarnya di luar ya, sekolahnya di luar tapi mondok di pesantren itu, yang sekolahnya dari SMA Negeri 3, yang dari PGA Negeri Bogor, yang dari MAN Bogor ya. Mereka banyak yang mondok ke pesantren Darul Ulum ya. Itu masih menggunakan sistem Asy-Syuja'iyah ya. Hal ini terbukti ketika waktu itu tidak lama kami masuk ya ke pesantren itu ya. Ada pemilihan
ikatan santri waktu itu ya, yang namanya waktu itu nama organisasinya adalah IPAS. Ternyata kita ini santri Asy-Syajaiyah gitu waktu itu ya. Pembelajarannya ya, kita sebagai santri yang mukimin waktu itu, jadi kita sekolah keluar tapi belajar agama di Asy-Syajaiyah ya, di seingat saya ya waktu itu ya. Nah, kita belajar materi-materi itu kebanyakan materi yang sifatnya salafiyah ya, kitab-kitab kuning ya, dari Jurumiyah, kemudian kita Imriti, Alfiyah untuk nahu ya, nahu sorofnya, untuk fikihnya kita belajar Safinatun Najah, kemudian sampai ke Fathul Muin kita belajar. Nah, untuk sistem pendidikannya yaitu dibagi kelas-kelas ya. Ada kelas mubtadi, kemudian kelas mutawasid dan kelas mutaqaddim. Untuk pemula seperti saya waktu masuk ya, pertama masuk kelas mubtadi dulu ya. Pertama kita belajar Jurumiyah ya, kemudian Matan Bina, kemudian Safinah ya. Kemudian setelah lulus kitab-kitab dasar kita masuk ke mutawasid ya. Kita mulai kitab-kitab agak menengah semacam Imriti ya. Kemudian kitabnya ada mulai Fathul Muin kita belajar ya. Nah, untuk tingkat mutaqaddimnya kita masuk ke kitab kitab yang lebih tinggi lagi ya, yaitu Alfiyah ya, kita belajar Alfiyah. Kemudian untuk sistem pelajarannya untuk Asy-Syajaiyah itu lebih dominasi apa ya, kalau kita manggilnya apa ya, Pak Kiai gitu ya, karena ada apa sendiri membahasakan dirinya sebagai dipanggilnya apa ya. Kalau sekarang kan kita bilang kan Mama Elon Sujai ya, tapi kalau dulu beliau membahasakan dirinya apa ya, jadi kita manggilnya apa ya. Nah, apa ini mengajar lebih dominan beliau yang ngajar ya, hampir 80% beliau yang mengajar. Di tahun ketiga ini Pak Kiai mulai sering sakit-sakitan ya. Ini katanya sih ya, Pak Kiai pernah kecelakaan ya ketika beliau akan mengadakan acara di Balai Kota ya, kalau nggak salah ya, itu waktu itu beliau katanya terserempet mobil atau gimana ya. Kemudian beliau sakit. Nah, mulai kelas 3 itu kita mulai jarang Pak Kiai ngajar ya. Mulai lebih banyak digantikan oleh cucunya ya. Ya, yaitu Al-Ustadz Nasruddin Latif. Mungkin sekarang itu beliau sering menggantikan pengajian-pengajian yang biasa dipegang oleh Pak Kiai ya. Kemudian ada juga Pak Kiai Pak Aib Saifuddin, beliau ngajar Alfiyah ya. Terus Pak Abdul Razak ngajar fikih ya. Fikihnya nama kitabnya Matan Zubat. Jadi banyak sekali ilmu yang terasa ya, banyak sekali yang terasa bermanfaat sampai hari ini. Dari masa Sukamana, kemudian beralih ke Asy-Syajaiyah, dan beralih lagi ke Pondok Pesantren Ilmu Pertanian Darul Ulum, dan beralih lagi ke Pondok Pesantren Modern Darul Ulum. Nah, pada masa peralihan beberapa waktu inilah dari Pondok Pesantren Ilmu Pertanian Darul Ulum ke Pondok Pesantren Darul Ulum Modern, itu Pak Kiai mengalami sakit gitu ya. Mama kalau meninggal bawa ke aula yang di atas gitu. Terus mandiin di atas katanya. Di aula Qoah itu kan dulu kan Qoah As-Saudiyah itu ada kamar mandi di situ. Saya makin lama makin diem aja gitu. Waduh, saya bilang dengan begitu ya. Terus nggak lama kemudian, kalau nanti sampai jelas dia ngomongnya, dari aula bawa ke masjid jangan pakai pasaran, digotong aja katanya.
masuk Ramadan. Dan Ramadan Pak Kiai udah mulai nggak kuat ngimamin ya dia posisinya kan. Dan sebelum Ramadan juga Pak Kiai udah pulang ke pondok. Nah dari Ramadan itulah, Ramadan berapa hari kalau tidak salah, kebetulan saya lagi ngisi pengajian di Bantar Kemang Atas gitu ya, di ngasih pengajian. Nah ketika pengajian itulah mendengar pengumuman sekitar jam 11 malam lah Ramadan. Harinya Ustadz lupa aja lah harinya. Ada pengumuman di speaker, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sambil nangis-nangis. Setelah pulang ke rahmatullah, orang tua kita, guru kita, sesepuh kita, Mama Elon Sujai, nah lagi ngaji saya langsung berhenti, nggak pakai salam, lari ke bawah. Kan Bantar Kemang di atas, lari ke bawah, lari-lari sambil pakai samping, pakai baju koko, lari-lari puntang panting ke bawah sambil diikuti sama beberapa anak muda dan bapak-bapak yang memang ikut pengajian. Lari ke bawah, pas saya masuk ke kamar sedang ada Pak Haji Abdul Rozak sama Umi, yang lain Ibu Diah nangis apa semuanya. Dari situlah saya lihat, ya memang sudah tidak ada. Udah nggak bisa jalan, banyak orang, susah kan itu, kaula susah, di depan lapangan susah, banyak orang kan begitu ya, boro-boro ke masjid kan itu ya. Nah setelah itu ya mulailah dimakamin Pak Kiai, dan itu memang diambrat dari aula dibawa ke masjid pakai tangan, dari masjid sampai ke makom di tangan. Saking banyaknya orang yang saya sendiri nggak kebagian, boro-boro kebagian, sampai jumlah orang yang ada dengan yang ngambrat jenazah masih banyakan orang gitu ya, nggak kebagian, jadi orang berebut gitu, sampai banyak yang terbuka ya, kain kapannya dikerasin lagi, dipotong lagi seperti itu. Kiai Haji Lon Sujai, pendiri pondok kita tercinta ini, wafat pada tahun 1989 ya. Ketika itu Ustadz sendiri baru duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah ya. Jadi masih ingat betul ya, bagaimana situasi pondok ya, pondok kita ini menjelang ketika dan setelah Kiai Haji Lon Sujai wafat ya. Ketika beliau wafat, pondok kita sebetulnya baru saja memasuki periode baru ya, di mana sistem pendidikan yang sebelumnya tidak dikenal di pondok kita ini mulai diterapkan. Tepatnya sebetulnya pada tahun 1983 ya, ketika Madrasah Aliyah Darul Ulum itu berdiri untuk pertama kali ya. Juga Madrasah Sanawiyah. Hanya kurikulumnya itu sebagian besar mengadopsi dari kurikulum yang berlaku di Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, dan juga mengadopsi sebagian kurikulum pendidikan yang berjalan di Pondok Pesantren
Dar El Kolam Gintung Balaraja. Mampu berbicara dengan baik ya, bahasa Arab sehari-hari ya. Ustadz merasakan betul rasa bangga ketika itu ya, saat waktu Ustadz duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah ya, Ustadz mengikuti pelatihan di Universitas Ibnu Khaldun ya, pelatihan guru-guru bahasa Arab ya. Ustadz santri kelas 2 Aliyah tapi mengikuti pelatihan guru-guru bahasa Arab. Para pelatihnya langsung didatangkan dari universitas, para dosen dari Universitas Islam Madinah. Kalau tidak salah waktu itu 3 bulan ya Ustadz mengikuti pelatihan. Jadi komunikasi antara kami peserta pelatihan dengan para dosen kami ya yang merupakan orang Arab murni ketika itu yang menggunakan bahasa Arab. Dan ketika itu tidak ada masalah ya. Saya senang sekali ternyata bisa berkomunikasi langsung dengan guru-guru kami ketika itu yang memang bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Waktu itu banyak mendatangkan guru-guru muda alumni dari 2 pondok ini. Sebagiannya malah masih ada sampai sekarang ya, guru-guru kita yang alumni Pesantren Darussalam Gontor ya. Misalnya Ustadz Abdullah Abbas ya, yang sama-sama kita ketahui ya, guru kita yang tetap istiqomah sampai sekarang mendidik para santri ya. Juga Ustadz Mukhalil Ismail ya. Beliau berdua ini alumni Pesantren Darussalam Gontor ya, yang kental di bahasa sampai sekarang kan bagus ya. Beliau berdua itu kalau berbicara bahasa Arab. Jadi Ustadz ini didikan Darul Ulum di era itu, di era TMI, Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah. Setelah era Memalon Syuja'i, kepemimpinan Darul Ulum itu dipegang oleh menantunya, yaitu Kiai Haji almarhum Kiai Ahmad Dimyati, di mana beliaulah yang pada awalnya itu mulai membuka sistem modern di pondok pesantren Darul Ulum. Artinya sistem modern adalah tadi secara kurikulum dan lain sebagainya itu berkiblat ke Gintung. Oleh karena itu ketika pendiri pondok almarhum Kiai Syuja'i meninggal dunia, maka secara otomatis pada saat itu kepemimpinan pondok pesantren itu, karena yang muncul adalah pondok pesantren modernnya, maka yang menggantikan kepemimpinan itu adalah almarhum Kiai Haji Ahmad Dimyati. Maka kemudian santri terus bertambah dan tidak tertampung. Dan almarhum Kiai Haji Ahmad Dimyati itu punya pemikiran jauh ke depan, mempersiapkan lahan-lahan pengembangan. Maka pada saat itulah dimulai program wakaf pembebasan tanah. Dimulai dari daerah Parung, kemudian juga di Ciawi, kemudian juga di Gelam gitu. Di mana di lokasi-lokasi tersebut kan itu merupakan ikhtiar dari almarhum Kiai Haji Ahmad Dimyati untuk meluaskan pondok pesantren Darul Ulum. Nah, mulailah proses pembangunan di Darul Ulum Lido. Karena di Bantar Kemang itu memang sudah tidak tertampung muridnya itu. Sudah dimulailah pembangunan di Lido. Bersamaan dengan itu juga, tidak lama berselang dari pembangunan di Lido, ketika almarhum Kiai Haji Syuja'i meninggal dunia, Ustadz Nasruddin juga mulai meneruskan amanat 2 atau 3 tahun setelahnya itu ya, mulai membuka di Nagrak. Sebelum di Nagrak tentunya itu dimulai itu sekarang daerah R3. Sudah tidak ada peta sekarang itu. Dulu namanya daerah Parung Banteng. Dulu terkenalnya dengan Majelis Al-Busro.
di sana itu Masjid Al-Busra. Karena ada satu hal dan sebagainya tidak bisa membuka cabang di sana. Akhirnya didampingi oleh paman beliau yaitu Haji Udin, dibawalah ke daerah Nagrak di sini. Maka kemudian mulailah saya melanjutkan mendampingi Pak Kiai Saifuddin penataan Pondok Pesantren Darul Ulum pasca ditinggalkan oleh Pak Kiai Ahmad Dimyati. Maka kemudian mulailah Darul Ulum di bawah kepemimpinan Pak Kiai Haji Aib Saifuddin dan saya yang mendampingi. Jadi Ustaz Nasruddin punya ide waktu itu, dia nyebarin kenceleng kemana, ke alumni, ke pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Yang menjadi latar belakang munculnya sebuah lembaga, yaitu lembaga yatim dan duafa. Lembaga LYD mulai ditata sedikit demi sedikit, sehingga sekarang berkembanglah kemudian menjadi lembaga dompet dana umat. Darul Ulum Nagrak, lahirlah Pondok Pesantren Darul Ulum 3. Alhamdulillah ini Darul Ulum Nagrak melahirkan Pondok Darul Ulum 3. Bukan saja lembaga tadi yatim dan duafa berubah menjadi dompet dana umat, tetapi seiring berjalannya kemajuan teknologi dan sebagainya, dan di dunia media sosial dan sebagainya, kemudian lahir juga lembaga, ada yang namanya Darul Ulum Media Center. Dan juga saat hari ini Darul Ulum juga sudah mulai memiliki, sudah mulai memulai sebuah lembaga perguruan tingginya, sekolah tingginya atau ma'had alinya. Sejarah perjalanan Pondok Pesantren Darul Ulum dari awal sampai akhir. 1 Muharram itu adalah peletakan batu pertama Pondok Pesantren Darul Ulum Kampus 2 Nagrak. Jadi momentum 1 Muharramnya adanya di kampus 2. Kenapa tidak di kampus 1? Karena tidak ada yang bisa menegaskan kapan pertama kali Darul Ulum kampus 1 itu, Bantar Kemang itu diletakkan batu pertama. Karena mungkin dulu ya seremoni-seremoni seperti itu tidak penting mungkin ya pada saat itu ya pada akhirnya sampai hari ini 1 Muharram jadi momen paling sakral ya, momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh sivitas pesantren, baik internal ataupun eksternal, bahkan lintas zaman gitu. Penting kalau bagi saya alumni itu karena yang menjadi pewaris selanjutnya adalah ya para alumni, sebetulnya para alumninya sendiri. Darul Ulum ini siapapun bisa saja menjadi pimpinannya, siapapun bisa saja menjadi mudirnya, tidak harus selalu anak cucu keturunan langsung dari Kiai Jalon Sujai, bisa saja. Seperti di kampus 2 Ustadz Kholis bisa saja. Kenapa? Ya kenapa tidak? Karena ya spiritnya sudah nyambung, cita-citanya sudah nyambung, suasana kebatinannya sudah nyambung, gitu loh. Nah, ini penting ya agar ya di momen Muharram ini waktunya kita mengembalikan diri kita itu pada asalnya masing-masing, gitu. Karena biasanya ya kalau sudah kembali ke asal masing-masing ya semuanya sama, gitu loh. Sama-sama ya muridnya Mama Lon Sujai ya sama saja, mau anaknya, mau cucunya, mau gurunya, mau ini semuanya adalah murid-murid Kiai Jalon Sujai, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang secara langsung berarti yang pernah bertatap wajah langsung dengan Kiai Jalon Sujai, atau yang periode sekarang mungkin yang yang baru lulus sekarang mungkin tidak berkesempatan bertatap wajah dengan pendiri pesantren Darul Ulum, tapi kan masih ada penerusnya para guru ya. Ada yang sempat
tatap wajah atau bertemu, menerima pengajaran langsung dari anak-anaknya, mungkin dari Kiai Haji Abdul Rojak, Kiai Haji Saifuddin, Kiai Haji Nasruddin Latif ya. Ya beruntunglah ya mereka para keturunan langsung dari Kiai Jalan Sujai yang mungkin ya spiritnya masih ada, keilmuannya juga masih ada. Nah, apalagi ya sekarang sudah berdiri lagi kampus 3. Siapa di kampus 3? Kampus 3 kan bukan keturunan langsung Mama Lon Sujai. Tapi ya mereka juga berhak untuk melanjutkan cita-cita Mama Lon Sujai. Siapapun berhak untuk melanjutkan itu. Kenapa saya dulu concern terus menelaah tentang sejarah Darul Ulum dari awal berdirinya, karena bagi saya penting gitu loh. Karena jangan berharap kita tahu masa depan kita kalau kita tidak tahu sejarah kita sendiri. Gitu. Kemana Darul Ulum akan dibawa? Ya harus ditanya dulu dari mana Darul Ulum berasal. Gitu. Ya. Orang kan selalu berpikir tentang tujuan, tapi tidak pernah berpikir asalnya. Gitu. Asalnya itu bagaimana? Gitu loh. Siapa yang pertama kali mendirikan? Terus niatnya apa? Suasana kebatinannya bagaimana? Nggak mungkin suasana kebatinan yang begitu kuat atau spiritnya lemah akhirnya berdiri Darul Ulum sekarang. Itu nggak mungkin. Kayak Jalan Sujai spiritnya lemah gitu misalnya. Itu nggak mungkin. Karena tidak mungkin lembaga seperti kita itu didirikan oleh orang yang punya spirit yang lemah. Hanya masalahnya nih gimana kita cara nangkap spiritnya itu kan sulit, susah. Gitu. Kalau kita selalu terjebak dalam lembaga pendidikan pesantren modern adalah yang bangunannya megah, yang gurunya sarjana semua, yang lulusannya ke luar negeri semua gitu. Ya, yang biaya masuknya sekian puluh juta gitu misalnya. Ya nggak begitulah sebuah pesantren itu perjalanannya. Makanya ya bagi saya asal itu penting, bahkan jauh lebih penting ketimbang tujuan. Coba Google Map aja, Google Map itu selalu di awalnya itu bukan tujuannya, di mana posisi kita, kayak gitu. Ya, posisi kita di mana, terus tujuannya kemana? Gitu. Kalau kita hanya bicara tujuannya ke satu tempat, tapi kita tidak tahu posisi kita ada di mana, ya nggak akan nyampe kemana-mana. Oleh karena itu, setiap sivitas Darul Ulum itu harus mengerti tentang sejarah Darul Ulum, juga tokoh-tokohnya, itu agar kita bisa menangkap ada spirit apa sih. Yang terpenting dari perjalanan hidupnya itu bahwa belajar adalah kewajiban yang melekat pada semua orang yang mengaku bertuhan. Pinternya nggak wajib. Ingat ya, yang wajib itu adalah belajarnya. Jadi orang pinternya tuh nggak wajib. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, kan gitu. Tolabul ilmi faridotun. Ya. Yang wajib apa? Ya tolabnya. Dapat ilmu atau tidaknya yang nggak wajib, diserahkan saja pada Allah. Kalau ketika Allah mempercayai kita dengan suatu ilmu dari proses belajar kita, ya Allah akan berikan, kan gitu. Yang penting belajar terus belajar. Perjalanan hidup Mama Lon begitu, belajar di satu tempat ke tempat yang lain, satu ulama ke ulama yang lain, gitu loh. Bahkan waktu kecil saya pernah diajak sama Umi, katanya ke rumah gurunya. Waktu itu saya lihat Mama Lon itu duduk di samping orang tua, sambil sila. Nah orang tua itu udah bungkuk, badannya udah nggak bisa. Saya tanya, emang siapa mak itu? Itu katanya guru mama yang ke-100, guru mama yang ke-100 tuh. Masya Allah, guru mama yang ke-100 gimana belajarnya, gurunya aja ada 100. Kalau satu orang guru menguasai
paling sedikit 5 fan ilmu gitu misalnya, ya berarti berapa ilmu yang sudah diserap mungkin ya. Ya itu proses belajarnya begitu. Tapi ya itulah Mama Arwah itu ya seorang pembelajar mungkin ya, seorang pembelajar dari satu tokoh ke tokoh yang lain, satu ulama ke ulama yang lain. Itu nah ini merupakan contoh mungkin bagi kita ya, belajar adalah sebuah kewajiban yang tidak akan pernah putus sampai kita nanti ya di akhir hayat gitu. Merintis sebuah pesantren, pengorbanan materi ada pengorbanan terkecil. Ya paling udah apa sih habis lah itu materi mah gitu. Belum nanti pikiran yang habis, belum hati ya. Sampai pada akhirnya ya masih ngerasa betul tuh suasana kebatinan yang menyimpulkan hidup itu kalau nggak ikhlas tuh percuma gitu loh. Jadi lebih baik ikhlas aja udah menerima segala apa yang ditakdirkan oleh Allah. Di momen 1 Muharram 1443, 1 Muharram 1443 Hijrah, ya kita jadikan momentum kita kembali ke asal masing-masing gitu. Kita tidak akan pernah tahu akan berjalan kemana kalau kita tidak tahu dari mana asal kita. Oleh karena itu ya tetap selalu jangan pernah kehilangan niat untuk selalu belajar karena kita adalah murid dari seorang pembelajar, yaitu Kyai Haji Elon Sujai. Mari kita kembali ke asal tempat kita memupuk niat baik, karena sekali lagi kita tidak akan pernah tahu tujuan kita kalau kita tidak pernah tahu dari mana asal kita.